Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi at-tahirin amma ba'du. Para jamaah sekalian yang saya hormati, sebelum lebih lanjut saya membicarakan mengenai misi akhlakul karimah dari Rasulullah SAW yang kemarin saya fokus kepada bagaimana akhlak Rasulullah SAW dalam membina keluarga. Sedikit refreshing beberapa hadis ingin saya ulang. Yang pertama, ma akhroman nisa illa karim wa ma ahalnahunna illa karim. Tidaklah seorang laki-laki memuliakan perempuan, sesungguhnya dia itu orang yang mulia. Tidaklah seorang laki-laki menghina perempuan, maka sebenarnya dia layak hina. Jadi Rasulullah SAW orang yang sangat memuliakan kaum perempuan. Perempuan apa wanita ya? Kalau menurut saya perempuan itu dari kata empu awalan perakhiran arti empu itu kan jadi urusan pernikahan atau pengakuan itu perempuan. Kalau wanita itu dari watina itu betina kan enak. Nah, Rasulullah sangat memuliakan kaum perempuan. Yang kedua, beliau menyombongkan dirinya dan pantas untuk menyombongkan dirinya sebagai wanita. Beliau katakan, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Baik-baik kamu sekalian adalah siapa yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik untuk keluarga. Jadi Rasulullah itu memang ayah suami yang terbaik, yang patut dicontoh oleh siapapun orangnya. Kemudian hadis yang ketiga, Rasulullah itu ketika akan menghembuskan nafas yang terakhir, beliau itu masih sempat berwasiat. Wasiatnya juga supaya berbuat baik kepada perempuan. Wasiat terakhir Rasulullah itu yang menyampaikan Ummu Salamah dalam sebuah hadis, inna min akhiri wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-shalah 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 wa ma malakat aymanukum. Sesungguhnya wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat, dan berbuat baiklah kepada perempuan-perempuan yang ada dalam lingkungan kamu. Apa perempuan dalam lingkungan kamu itu? Ada ibu, maka lebih dihormati daripada ayah. Ada anak perempuan, lebih disayang daripada yang laki-laki. Ada pembantu perempuan, maka lebih diperhatikan daripada yang laki-laki. Itu yang dimaksud dengan wa ma malakat
sebegitunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan kaum perempuan. Dan yang terakhir ini, perempuan di zaman Rasulullah statusnya seperti barang, bisa dijual, bisa dijadikan warisan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merubah tatanan itu dari barang warisan berubah menjadi ahli waris. Ini bukan suatu perbuatan yang hina. Inilah sebuah revolusi yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi sekali lagi, perempuan yang asalnya berstatus sama dengan barang yang bisa diwaris berubah menjadi ahli waris, mendapat bagian sebagai ahli waris. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, sekarang mari kita bicarakan bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap lingkungannya, terhadap sesama manusia. Al-Quran di akhir surat At-Taubah, di situ Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang seorang utusan dari kalangan kamu sekalian sendiri. Dia sangat menanggung penderitaan manusia. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kamu sekalian. Dan dia sangat menaruh kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Dari ayat ini ada 3 hal yang dipikul oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, derita manusia adalah derita dirinya, sehingga beliau merasa harus dapat meringankan derita orang lain. Nah, bagaimana aplikasinya? Derita orang itu derita diri. Rasulullah itu ternyata orang yang tidak bisa tidur malam hari ketika di rumah masih ada makanan, sebelum makanan itu sampai kepada orang yang lapar. Tidak bisa tidur ketika di rumah masih ada uang, sehingga uang itu sampai kepada orang yang besok pagi tidak ada uang untuk belanja. Ini rasanya kalau kita mencontoh itu kok jauh sekali. Makanya beliau sampai mengatakan ma'amana biman bala banyak wajah mujahidun. Tidak beriman seseorang ketika di sore hari dia perutnya kenyang, tapi dia sadar tetangganya ada yang lapar. Maka suatu ketika Rasulullah datang ke rumah Bilal bin Rabah. Rasulullah bertanya, apa ada makanan di rumah kamu? Dijawab oleh Bilal, ada untuk sarapan kami besok ya Rasulullah. Rasulullah cuma bertanya, apa kamu enggak yakin kalau Allah besok pagi itu masih memberi rezeki kepada kamu? Bilal, apa maksud
maksud daripada kata-kata Rasulullah? Apa kamu tidak yakin kalau besok Allah masih memberi makan kepada kamu? Tentu saja maksudnya jangan menyimpan makan, berikan kepada orang yang membutuhkan. Besok Allah pasti akan memberikan kamu. Contoh berikutnya, Ali bin Abi Thalib ini duplikat Rasulullah akhlaknya. Ketika berpuasa akan berbuka, siap-siap dengan makanan untuk buka puasa. Tahu-tahu ada orang lapar datang, mengatakan 3 hari kami sahur dan berbuka cuma dengan air saja. Langsung Rasulullah memerintahkan kepada istrinya Fatimah untuk memberikan semua makanan yang ada kepada orang yang minta-minta. Setelah itu Ali bin Abi Thalib menangis. Fatimah bertanya, apakah engkau menangis karena kita tidak berbuka sore ini? Jawabnya Imam Ali, saya menangis bukan karena tidak bisa berbuka. Saya menangis ini karena mestinya saya datang mencari mereka, bukan orang datang ke sini minta makan. Jadi menyesali dirinya. Kenapa dia tidak keluar rumah untuk mencari orang-orang yang membutuhkan makanan, sehingga mereka datang ke rumah Imam Ali bin Abi Thalib. Apakah ada ajaran agama seindah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Tentu saja tidak ada. Begitu luar biasa. Dan itu bukan sekedar omong-omong atau mimpi-mimpi, dan itu adalah praktek keseharian daripada kehidupan Rasulullah SAW beserta generasi umat Islam yang pertama kali. Para jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya harisun alaikum. Jadi beliau itu kemana-mana senantiasa yang diinginkan itu selamatnya manusia dan supaya manusia itu beriman. Contoh sekarang, ketika dakwah di Mekah itu sudah tidak ada ruang gerak lagi, maka Rasulullah SAW mencoba untuk mengajak penduduk Taif supaya masuk Islam. Saya tidak tahu Mekah dengan Taif itu jauhnya berapa kilometer. Ada yang berapa penasaran? 40 berapa aja? Tidak tahu ya. Saya juga belum tahu. Dari Mekah ke Taif, tujuannya mengajak penduduk Taif supaya masuk Islam. Ternyata dakwah Rasulullah disambut dengan lemparan batu, lemparan kotoran, sehingga kepala yang mulia Rasulullah berlumuran darah. Beliau bersembunyi di sebuah kebun anggur. Disitulah malaikat Jibril tersinggung, marah. Ya Muhammad, mintalah kepada Allah agar bukit Taif ini saya angkat untuk menghancurkan mereka yang menyakiti kamu. Itulah kata-kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Satu catatan, kalau Rasulullah minta kepada Allah itu, Allah pasti mengabulkan, tidak pernah menolak. Mintalah. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Beliau malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk
menunjuk kepada kaum itu karena mereka tidak mengerti. Kalau mengerti kan tidak begitu juga. Coba bayangkan, sebegitu beliau disakiti, tidak membalas dengan sakit hati, tapi balasan beliau dengan doa supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bandingkan dengan kehidupan tokoh-tokoh agama masa kini ya. Apa sudah mencontoh Rasulullah SAW? Saya melihatnya kok ngeri gitu ya. Maaf ya, saya menirukan bagus, celeng, anjing. Ini ulama sama ulama, ya tak ya? Ada contoh dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu disakiti fisiknya, berdarah-darah. Beliau tidak sakit hati, beliau malah mendoakan orang-orang itu supaya mendapatkan hidayah. Inilah yang menjadi renungan siapapun pada saat sekarang. Akhlakul karimah Rasulullah SAW itulah yang membuat manusia tertarik menjadi Islam, bukan dengan maki-makian, dengan kata-kata yang kotor. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, sekarang kok sebegitunya lagi? Balik istilah kok sebegitu. Rasulullah itu pemimpin yang dicintai. Secinta apa umat ini kepada Rasulullah SAW? Nah, ini bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW sehingga menjadi orang yang menyintai dan juga dicintai. Beliau bersabda, khairu a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tad'unahum wa yad'unakum wa syarrafiru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang cinta rakyatnya. Dari cinta yang tulus pemimpin ini, akhirnya rakyat pun menyintai pemimpinnya. Dari rasa saling cinta itulah pemimpin selalu mendoakan kebaikan rakyatnya. Rakyat pun mendoakan pemimpinnya. Seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang benci kepada rakyatnya. Dari kebencian pemimpin itu, rakyat pun berbalik benci kepada pemimpin. Akhirnya terjadi kondisi saling membenci. Pemimpin mengutuk rakyatnya, rakyat pun mengutuk pemimpinnya. Saya tidak kritik siapa-siapa ini. Saya justru mengambil pelajaran saja. Ternyata pemimpin yang paling baik itu adalah pemimpin yang mampu menciptakan rasa cinta antara pemimpin dan yang dipimpin. Pertanyaannya, siapa yang lebih dulu menyintai? Tentu saja si pemimpin ini menyintai rakyatnya dulu. Karena pemimpin menyintai rakyatnya. Dan cinta itu bukan omongan, tapi cintanya itu
dalam aplikasi, dalam perbuatan sehari-hari, praktek mencintai umat. Dari situlah umat ini cinta kepada pemimpin. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, sekarang saya ingin menunjukkan cintanya pemimpin, cintanya si rakyat kepada pemimpin. Para tabi'in itu siapa? Orang yang tidak pernah ketemu Nabi. Mereka itu cuma ketemu sahabat. Jadi definisinya begini: sahabat itu adalah orang Islam yang sejaman dengan Rasulullah, pernah bertemu dengan Rasulullah. Di bawah sahabat itu namanya tabi'in. Tabi'in itu mereka tidak pernah ketemu Rasulullah karena Rasulullah sudah wafat. Tapi mereka Islam, mereka bertemu dengan sahabat. Tabi'in ini kan tidak pernah ketemu Rasulullah, tapi cintanya kepada Rasulullah sebegitu dalam. Bagaimana cintanya kepada Rasulullah? Rasulullah itu punya pembantu namanya Anas. Anas ini banyak meriwayatkan hadis. 10 tahun ikut Rasulullah, tidak pernah dibentak, tidak pernah dimarahi, memperlakukan pembantu itu sama dengan memperlakukan anak sendiri. Nah, tentu saja karena dekat dengan Rasulullah, itu biasa salaman dengan Rasulullah. Tabi'in ini ingin mencium tangan Rasulullah. Bagaimana caranya? Menciumi tangannya Imam Malik. Sebab apa? Sebab tangan ini pernah mencium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kayak begini. Rasulullah itu apa pernah mencium tangan orang? Dalam hadis saya tahu 2 kali. Yang pertama mencium tangan Fatimah, putrinya sendiri. Kenapa kok dicium? Karena waktu itu Fatimah kecapean giring gandum, tangannya merasa kesakitan. Diambil tangan itu dicium oleh Rasulullah. Ini beliau mencium tangan putrinya sendiri. Yang kedua, beliau itu mencium tangan tukang batu. Kalau saya pikir aku lari tengah. Wah, sekarang yang dicium ya seperti itu. Rasulullah justru mencium tangan tukang batu. Kenapa tukang batu tangannya kok dicium? Ada orang yang pekerjaannya memecah batu demi keluarga. Ini kan pekerjaan yang berat sehingga tangannya itu berdarah, melepuh darah. Rasulullah datang kepada si pemecah batu tadi, tangannya diambil, dipegang, dicium oleh Rasulullah. Ini tangan bebas dari api neraka. Kalau tangan bebas dari api neraka itu kan berarti seawal itu kan. Yang mungkin tangan dokter. Lalu neraka itu ada si amit-amit, ya tidak. Yang mesti seawake bebas dari neraka. Karena apa? Karena tanggung jawabnya terhadap memberi nafkah keluarga. Sebegitunya penghargaan Rasulullah SAW terhadap orang miskin yang pekerjaannya tukang memecah. Berikutnya, Rasulullah itu kan aslinya itu orang yang kaya raya.
kira orang masjid ini kalau kekayaannya dibanding dengan Rasulullah itu tidak ada apa-apa. Kawin beliau menikah Khadijah itu mas kawinnya 100 ekor unta. Kalau 1 ekor itu 20 juta kali 100 berarti 2 miliar. Nah, jauh bapak-bapak apa mas kawinnya 1 M. Tarik sekerangka alat sholat dan ini kan dah kodam ya aku. Rasulullah tidak main-main 100 ekor unta. Dan Khadijah seorang milioner. Kok tenang untuk makan sehari-hari utang. Semuanya untuk biaya dakwah Islam. Coba kita bayangkan 2 tahun diboikot. Umat Islam mengungsi di sebuah lembah yang namanya Syi'ib. Makanya dari mana? Sampai Rasulullah dan Khadijah kehabisan uang sehingga pelempar kurma yang muda itu yang dimakan sampai segitu. Nah, ini kecintaan Rasulullah SAW kepada sesama manusia. Harapannya selamat. Yang kedua menjadi orang yang beriman. Nah, sekarang ekspresi cinta. Orang itu kalau sudah mabuk cinta dia apa-apa kan mau ya. Itu ciri khas orang sudah betul-betul cinta. Diperintah apa saja tidak ada tawar-menawar, langsung dilaksanakan. Ini terjadi pada perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang membuat orang itu goyah. Ini ceritanya. Waktu itu panasnya luar biasa. Dan pada saat itulah lagi panen kurma, musim panen kurma. Panasnya luar biasa, nggak pas waktunya panen kurma. Diminta oleh Rasulullah untuk melaksanakan sebuah perang yang namanya perang Tabuk. Lugu itu kok dulu ya. Kan bisa beralasan, tapi berangkat semua umat Islam pada waktu. Sambungnya apa? Sambungnya cuma sekarung kurma. Sekarung kurma untuk tentara sebanyak. Kira-kira pada saat sekarang ini mau nggak tentara perang dengan bekal kurma sekarung? Apakah mau? Karena cinta. Apapun perintah Rasulullah dilaksanakan. Seberapa berat perang Tabuk karena panas yang luar biasa, kehabisan air, dan umat Islam pada waktu itu nyaris mati kehausan. Tapi mereka tetap tegak karena gak tahannya Abu Bakar itu datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau ini kondisi seperti ini terus terjadi, semuanya akan mati kehausan. Mohonlah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Maka Rasulullah SAW pun berdoa, ya Allah, turunkan hujan turun seketika hanya di lingkungan Rasulullah dengan tentaranya itu. Setelah mereka sudah tidak kehausan, bukan main mereka merasa ini ekspresi cinta.
mencolok silaturahmi demi cinta berani mengorbankan nyawa dan seperti itu namanya cinta. Cuma saya cinta sama bendaan saja kok berani-beraninya berkorban nyawa. Kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya, nah itulah korban nyawa bukan masalah. Para jamaah sekalian yang saya hormati, nih suatu hari Rasulullah SAW itu berkata kepada para sahabat yang ada pada waktu itu, aku rindu dengan saudara-saudara. Berkali-kali beliau katakan aku rindu pada saudara-saudara. Sahabat pun bertanya, kami kan saudara-saudara punya Rasulullah. Saya tidak bermaksud saudara-saudara itu kami sekali. Tapi mereka yang tidak pernah ketemu aku, tidak pernah mendengar aku, tapi mereka cinta kepada siapa yang dimaksud? Mudah-mudahan kita semuanya ya tidak pernah melihat Rasulullah tapi sebelum bersolawat, tidak pernah mendengar ajaran beliau tapi kita taat kepada ajaran-ajaran yang beliau sampaikan. Nah, di dalam sebuah hadis yang lain, kisahnya itu agak panjang tentang kemuliaan. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa orang yang paling mulia? Dijawab oleh para sahabat, ya tentu saja malaikat ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya tentu saja malaikat dekat dengan Allah. Saya bertanya, hamba yang paling mulia itu siapa? Dijawab oleh para sahabat, ya para nabi dan para rasul. Rasulullah pun menjawab, ya tentu saja mereka itu utusan Allah. Kalau begitu siapa ya Rasulullah? Apakah kami ini sahabat-sahabat engkau? Dijawab, kalau kalian ya tentu saja dekat dengan saya dan saya sering memberi pelajaran kepada kalian sehingga kalian menjadi orang-orang yang benar-benar beriman. Lantas siapa yang engkau maksud itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, umatku yang tidak pernah mendengar suaraku, tidak pernah melihat aku, tapi mereka menyintai aku. Bukti dari cintanya adalah taat kepada apa yang menjadi contoh-contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sekali lagi yang dimaksud itu ya mudah-mudahan kita semuanya. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, masih banyak lagi kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana akhlakul karimah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita teladani. Saya ingin menunjukkan orang-orang yang paling benci kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak membalas dengan kebencian. Siapa? Yang pertama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini merasa dipermalukan oleh Rasulullah, padahal Rasulullah tidak ingin mempermalukan siapa saja. Kenapa merasa dipermalukan? Khalid bin Walid ini melakukan kontrak kerja dengan Abu Jahal supaya membuat syair-syair untuk menjatuhkan Quran
sehingga Muhammad pensiun jadi rasul. Maka Khalid bin Walid pun menyusun syair-syair yang banyak, yang indah. Memang dia itu ahli syair pada waktu. Semuanya dibaca di hadapan Rasulullah SAW. Abu Jahal beserta kontingennya berbinar-binar, optimis bahwa sebentar lagi Muhammad akan pensiun jadi rasul. Ternyata Rasulullah cuma tersenyum mendengarkan syair-syair itu. Akhirnya Rasulullah membalas dengan membaca surat Sajadah. Alif Lam Mim Tanzil Kitabin Alif Lam Mim Allah dan seterusnya. Tidak surat Sajadah baca semua oleh Rasulullah. Setelah dibaca, si Khalid bin Walid itu berpikir, ini bukan karangan manusia, ini wahyu. Dan saya yakin sebentar lagi seluruh jazirah Arab ini akan berada pada kekuasaan Muhammad. Itu kata Khalid bin Walid. Lalu terus dipermalukannya di mana? Khalid dipecat oleh Abu Jahal, putus hubungan kerja, merasa dipermalukan. Sehingga kemana-mana membuat fitnah, menjatuhkan Rasulullah tidak pernah sakit hati. Beliau cuma berpikir, kalaulah Walid bin Mughirah ini tetap membenci Islam, mudah-mudahan keturunannya nanti yang akan menjadi seorang Muslim. Ternyata betul anaknya Walid bin Mughirah itu namanya Khalid bin Walid. Itu panglima perang mulai zaman setelah Uhud sampai Umar bin Khattab, selalu jadi panglima perang. Bapak kafirin entek-entekan, anaknya mukminnya ya entek-entekan. Abu Jahal yang begitu benci kepada Rasulullah kan pernah mau melempar batu besar ketika Rasulullah akan sujud, ya tidak. Dilarang. Ada bayangan unta yang mantap mau nyapuk kepadanya. Abu Jahal ini agak jadi bencinya aneh. Tapi Rasulullah juga tidak membalas dengan kebencian. Beliau malah berpikir, kalaulah Abu Jahal tidak mau Islam, ya mudah-mudahan keturunannya juga nanti akan menjadi orang yang beriman. Ternyata betul, anaknya Abu Jahal itu ada seorang menjadi seorang perawi hadis malah, namanya Ikrimah. Kalau bapak-bapak ibu membaca hadis ya, misalnya Sahih Bukhari atau Muslim, di situ ada an Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal, gitu. Kayak begitu berubah menjadi seorang mukmin yang tangguh. Abu Lahab bukan main, kau membenci Rasulullah habis-habisan. Tapi Rasulullah juga tidak membalas dengan kebencian. Beliau berharap Abu Lahab dan Islam bukan apa-apa. Barangkali anak keturunannya nanti ada yang ternyata ada riwayat anaknya Abu Lahab itu cantik sekali, namanya Zuhro. Pergi ke Madinah menyatakan Islamnya di hadapan Rasulullah. Nah, setelah Zuhro masuk Islam di Madinah,
Maka di Masjid Nabawi jarang-jarang dibaca surat Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Kenapa? Karena itu menceritakan bapake Durrah yang celaka. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ini misi kedua Rasulullah itu akhlak. Karena akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan ditiru oleh umatnya, kan ada presiden organisasi Islam Eropa. Itu tidak begini. Dulu sebelum Taufan Al-Aqsa di Eropa itu orang memeluk Islam tiap harinya itu ada 40. Rata-rata sehari 40 orang di Eropa yang masuk Islam. Tapi setelah Taufan Al-Aqsa 7 Oktober 2023, setiap hari orang-orang Eropa itu masuk Islam lebih dari 800 orang. Kenapa? Ternyata faktornya itu karena kegigihan, keteguhan anak-anak Palestina. Keteguhannya bagaimana? Pernah diwawancarai. Kalian di sini menderita. Bagaimana kalau perbatasan Rafah Mesir itu dibuka dan kalian diberi tempat tinggal di dekat Bukit Sinai dengan fasilitas yang luar biasa? Apakah kalian mau menjawabnya? Tidak bisa. Ayah ibu saya sahid di sini, nenek moyang saya juga sahid di sini. Saya akan tetap mempertahankan ini sampai saya begitu sahid, dan saya berkewajiban untuk menjaga merebut Masjidil Aqsa. Anak-anak sana itu cintanya kepada Rasulullah itu amit-amit. Kenapa anak-anak kok dibantai? Orang-orang Israel itu berpikirnya begini, wong sing cilik wis hafal Quran dan dia begini apa gak? Entek orang Israel itulah persoalannya. Jadi dikecam dunia internasional dengan kecaman yang tidak pernah berhenti, tetap saja mereka membantai anak-anak dan kaum perempuan. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ini saja yang dapat saya sampaikan. Dan berikut kita bicara bagaimana misi hukum dari Rasulullah SAW. Kurang lebih